Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu a'mali ahabba ilallah ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha. Tsumma ayun birrul walidain. Tsumma ayun wajahidu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasulullah? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Berjihad di jalan Allah. Kemudian ada 3 ayat Al-Quran yang turun bersamaan dan pengamalannya tidak boleh diputus, kata para ulama. Yang pertama adalah iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Sedangkan yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Nah, tidak boleh kemudian orang rajin sholat tapi malas berzakat. Tidak ada. Kemudian taat pada Allah tapi menolak ajaran Rasul. Dan yang ketiga, dia rajin beribadah, mengerjakan salat, puasa, zakat, bahkan haji, tapi dia durhaka pada orang tuanya. Tidak boleh. Masya Allah. Jangan disepelekan terkait dengan berbakti kepada orang tua. Nah, pendidikan kita harus mengarah ke sana. Maka di dalam Hari Pendidikan Nasional ini, saya bagian dari guru mengingatkan, jangan kita keluar dari kurikulum Allah. Boleh kita menggunakan kurikulum dan terus inovasi, boleh. Tapi kurikulum dasar Allah ini tidak boleh ditinggal. Apa? Nah, satu di antaranya adalah yang ada pada surah Al-Isra ayat 23. Allah menuntun bahwa ketika kita manusia diberi oleh Allah 2 orang tua atau salah satu di antara keduanya sampai dengan usia lanjut, kemudian berada di dalam perawatan kita, maka Allah peringatkan dengan wala takulahuma ufin. Masya Allah. Jangan sekali-kali kamu berkata uf atau atau apapun yang semakna yang dengan meremehkan orang tua. Dan hebatnya lagi kurikulum Allah itu kemudian meningkat menjadi wala tanharhuma. Dan jangan sampai engkau membentak keduanya. Masya Allah. Bagaimana caranya Allah mendidik kita agar kita tidak meremehkan orang tua, apalagi membentak? Maka di dalam ayat itu ditutup dengan wakulahuma qaulan karima. Tetapi kepada keduanya ucapkanlah kata-kata yang santun. Masya Allah. Tentang kata yang santun atau tentang etika inilah yang ingin saya ingatkan sebagai bagian dari guru, bahwa anak-anak kita, remaja kita mulai terjangkit penyakit kehilangan etika. Jangan hanya salahkan mereka. Kita mulai dari diri kita. Apakah kita sudah membekali mereka, memberi keteladanan pada mereka tentang etika berbicara? Mohon maaf dalam bahasa Jawa, unggah-ungguh,
Semakin hari unggah-ungguh ini semakin hilang. Semakin tidak bisa berbahasa halus dengan bahasa ibu. Bahasa Jawa, kromo inggilipun sampun boten wonten. Nah, ini hati-hati. Jangan mensepelekan. Karena ada kisah sahabat Alqamah. Siapa yang melebihi di antara kita ini, yang melebihi taatnya pada Allah dan Rasul dibanding sahabat Alqamah? Tetapi beliau ketika sakaratul maut untuk mengucap la ilaha illallah sebagai impian para muslim, mengakhiri kata dari bibirnya untuk menghadap Allah, tidak bisa, keluh. Baru kemudian setelah Rasul diberitahu dan ditanya apakah masih punya orang tua, ternyata masih punya ibu. Singkat cerita, dia menyepelekan ibunya. Maka kemudian ibunya ini harus memaafkan. Dan ketika belum mau memaafkan, Rasul akan membakarnya, barulah sang ibu memaafkan. Demikian besar kasih sayang ibu. Kalau bahasa Jawa ada istilah tego larane ora tego patine. Maka kemudian sang ibu memaafkan. Dan Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Untuk itu, marilah menyambut Hari Pendidikan Nasional 2020 ini. Kita kembali mawas diri, berikan keteladanan, etika, unggah-ungguh kepada putra-putri kita dan murid-murid kita. Semoga Indonesia senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.